Halo, assalamualaikum sahabat pecinta bonsai. Jumpa lagi bareng saya pada channel Bagus Sunda dalam acara ngabuburit. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview cara menggrounding, teknik menggrounding bahan bonsai dengan ukuran medium. Kita coba bereksperimen, enggak yang jumbo dulu lah, kita yang yang sedang-sedang dulu, yang ukuran medium dulu ya. Oke sahabat, sambil nunggu teman-teman nih yang mau bantuin. Kalau bahannya udah siap, bahan udah siap ini. Bata untuk groundingnya udah siap, lahan udah siap. Tapi ini yang mau bantuinnya belum pada datang. Kita tunggu dulu teman-teman. Nanti kita tonton gimana teknik grounding atau cara grounding bahan bonsai dengan ukuran medium. Yuk. Oke sahabat pecinta bonsai, jadi ini udah coba dipasang satu. Nah, dipasang satu, tinggal diisi nanti media ya, diisi media. Ini ukuran luarnya 75 cm, ukuran dalamnya 65 cm, 60 cm. Cukup buat bahan ukuran medium. Nah, untuk sore hari ini kita mencoba untuk bereksperimen dan mereview dua bahan yang mau di grounding. Tinggal nanti kita nunggu untuk media, sekamnya sama itu, sekam yang udah lapuk sama kompos lagi diambil sama teman-teman. Dan untuk teknik grounding memang berbagai macam cara, banyak sekali, dan juga udah banyak tutor-tutor di channel-channel YouTube rekan-rekan para master bonsai yang lain. Intinya kembali ke gaya kita masing-masing, ke cara kita masing-masing. Yang penting hasilnya bagus. Yang penting hasilnya bagus. Nah, gitu sahabat. Oke, kita tunggu teman-teman yang mau bantuin, yang lagi ngambil sekam sama komposnya. Ini dia sahabat, sekamnya udah datang. Untuk yang ini grounding karet Korea, beringin karet Korea. Bedanya sama dolar itu bentuk daunnya agak panjang. Untuk bahan dasar, untuk media itu bebas ya, masing-masing kesukaan, masing-masing selera. Kalau di sini lebih cocoknya pakai sekam yang udah lapuk. Sekam yang udah lapuk dicampur sama pupuk kompos. Nah, yang kayak gini. Ini cara grounding. Bisa juga ada yang pakai genteng di tap ya. Ada yang pakai seng. Itu masing-masing selera, masing-masing cara, dan masing-masing bahan. Ya. Intinya seperti itu. Ini ukurannya medium. Sebenarnya kalau mau dijadiin di bentuk medium udah bisa sih ini tuh. Cuman dikarenakan kurang puas. Nah, kita juga butuh untuk pembibitan ke depan. Di sini agak susah masalahnya untuk karet Korea. Akhirnya kita ground. Untuk ranting-ranting nantinya kan pada liar. Nah, udah agak panjang, kita cangkok. Bisa kita tanam lagi. Mungkin di grup atau gimana. Kalau ini tunggal ya, ini solo. Ini komposnya. Dikarenakan di perkampungan di sini masih banyak peternak kambing, jadi kita nggak beli. Dan untuk yang agak gede ini kita ground beringin kimeng.
dulu untuk sekam lapuknya pakai kompos. Masih bareng Kakanda Bang Iman. Nah, mumpung lagi di kampung belum berangkat. Kalau udah berangkat ribet lagi. Sosoranganan deui gitu teh. Oke sahabat pecinta bonsai, baik itu pemula maupun para master, dan untuk para master mohon maaf dan mohon masukan barangkali teknik ini kurang tepat, silahkan diisi di kolom komentar. Hancurkan wong Sunda keluar, Sundana keluar, dihancurkan dihancurkan. Kumari kita soek. Jangan lupa yang suka dengan konten ini, tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya juga, share juga ke teman-teman, komentarnya diisi. Barangkali cara kami ini kurang tepat atau gimana, silahkan masukannya. Ini bahan kimang kita ground, tapi enggak kita grup, enggak di grup ini tunggal solo. Sekalian eksperimen, kita pengen tahu nanti hasilnya kayak gimana setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya kalau kata orang Sunda pais poho, di samping pais poho juga ada bahasanya parduka sambut sunat kalampah. Nah, parduka sambut sunat kalampah kenapa? Satu, ini kan si pohon jadi gede. Yang kedua, kita juga butuh untuk batang. Untuk batang-batang yang liar kita potong, kita cangkok dulu. Gitu sahabat. Nanti kita bisa grup atau ditunggal lagi, ditanam lagi. Sahabat pecinta bonsai, kayaknya ini udah selesai nih. Acara ngabuburit kita di hari ini udah selesai. Sama jarum cok. Untuk penanaman teknik drone, karet Korea sama beringin kimeng udah selesai. Kita tunggu hasilnya beberapa waktu ke depan. Harapannya sih bagus, harapannya maksimal, sesuai yang diharapkan untuk hasilnya nanti. Oke sahabat, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan selamat menjelang berbuka puasa. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya masih berbicara tentang bonsai dan proses review, baik itu untuk pemula maupun hanya sekedar pecinta atau penikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.